أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 183 dan 184. Man at'ama akhahul muslimah syahwatahu harramahullahu ta'ala 'alan nari. Hadis riwayat Baihaqi. Barang siapa memberi makan saudaranya yang muslim memenuhi keinginannya, maka Allah mengharamkan masuk neraka. Man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wasaqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nari sab'a khonadiko
kullu khondakin masiratu sab'imi'ati amin. Hadis riwayat Nasa'i, Tobroni, Hakim dan Baihaqi. Barang siapa memberi makan roti kepada saudaranya sehingga dapat mengenyangkannya dan memberinya minum sehingga dapat menyegarkannya, maka ia jauh dari neraka 7 khondak parit, yang setiap khondak itu perjalanannya berjarak 700 tahun. Inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Hadis riwayat Baihaqi. Sesungguhnya balasan pertama kali bagi orang mukmin sesudah matinya adalah diampuninya dosa semua orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Idza mata rajulu min ahlil jannati istahyallahu azza wa jalla ayyu adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Hadis riwayat Imam Dailami. Apabila seorang calon ahli surga mati, maka Allah yang maha mulia dan maha agung merasa malu untuk menyiksanya serta orang-orang yang mensolatinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu-ibu pecinta Masjid An-Nur BCA di Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan M5. Apakah itu? Yaitu mencintai Al-Quran dengan rajin beristiqomah membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga ayat 183. Beberapa orang Yahudi antara lain Ka'ab bin Ashraf, Malik bin As-Saif, Finhas bin Azura dan beberapa orang lagi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Seraya berkata, wahai Muhammad, engkau mengaku Rasul Allah dan Allah telah mewahyukan kepadamu kitab. Sedang di dalam kitab Taurat kami dilarang oleh Allah mempercayai seorang Rasul sebelum ia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Kalau itu dapat kamu buktikan, maka kami akan mempercayaimu. Maka turunlah ayat ini. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nanti ibu-ibu lihat tentang kurban, ya, ada di surat kelima, ayatnya mulai 27 sampai 35. Jadi ada kisah manusia pertama kali yang melakukan ibadah kurban, yaitu putranya Nabi Adam alaihis salam, yang namanya siapa Bu? Qabil dan Habil, ya Bu. Jadi korbannya Qabil ditolak,
ya, karena Qabil itu ahli pertanian. Kalau kurban itu pertanian yang jelek-jelek dibuat kurban, akhirnya kurbannya ditolak oleh Allah. Sedangkan Habil itu ahli peternakan, jadi kurbannya yaitu domba, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti panjenengan baca. Pengakuan orang Yahudi tersebut di atas sebenarnya omong kosong belaka. Karena andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, membuktikannya, mereka tetap tidak akan percaya. Permintaan mereka itu hanyalah alasan yang dicari-cari untuk tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Untuk itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar mengatakan kedustaan mereka dengan kata-kata, telah datang kepadamu rasul-rasul sebelumku seperti Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam dan lainnya, membawa mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka atas kenabiannya, dan membawa apa-apa yang kamu usulkan seperti mendatangkan kurban dimakan api yang memang mempunyai sifat khusus, yaitu membakar. Karenanya pada masa lalu terdapat keyakinan bahwa api selalu dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah kurban yang dipersembahkan diterima Allah atau tidak. Bila terbakar berarti diterima, namun kamu tetap tidak percaya kepada mereka, bahkan membunuh mereka. Jadi di mana letak kebenaran kamu? Cobalah buktikan jika kamu sungguh-sungguh orang yang benar. Jadi itu pengikut para nabi dan rasul yang mokong ya Bu, yang hatinya mati, yang hatinya sakit, bahkan berani membunuh para nabi dan rasulnya, dibunuh. Kalau zaman sekarang ini dia berani untuk menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 184, kalau mereka masih juga tetap mendustakan kamu, sekalipun kamu telah menunjukkan mukjizat-mukjizat yang nyata dan kitab yang membimbing ke jalan yang benar, maka janganlah engkau gusar dan cemas atas kekerasan hati dan kekufuran mereka. Jadi kita ini Bu diajari sama Allah dan Rasulullah, ya, para ulama-ulama kita mengajari kita ini tidak boleh merasa kecil hati, tidak boleh takut, tidak boleh susah, cemas karena perilaku-perilaku orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit itu biasanya sering bikin ulah Bu, ya. Dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak bisa dipahami orang, akhirnya dari ucapannya itu malah membingungkan orang. Ini namanya contoh-contoh orang-orang yang hatinya mati dan hatinya sakit. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah Allah sehingga apabila berucap adalah ucapan yang tegas, ucapan yang berbobot, sehingga bisa menjadikan pelajaran bagi umat Islam semua. Amin ya robbal alamin. Hal yang seperti itu telah dialami pula oleh rasul-rasul sebelummu. Mereka telah diberi apa yang telah diberikan kepada kamu, seperti mukjizat-mukjizat yang nyata. Allah telah mendatangkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang berisi wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu, yang isinya mengandung hikmah, dan juga telah mendatangkan kitab yang memberikan penjelasan yang sempurna, berisi hukum syariat seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Mereka tetap
sabar dan tabah menghadapi perbuatan yang menyakitkan hati dari orang-orang yang mengingkari mereka. Jadi sekali lagi Bu, jadi para pengingkar ayat-ayat Allah yang berani ya menentang ayat-ayat suci, maka pasti dan pasti mereka tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup ya. Karena hidup barokah, hidup tenang itu kalau kita ini ya taat dan manut kepada firman-firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di surat 16 ya, ayatnya ayat 125 sampai 128, kita ini disuruh ya mengajak diri kita, keluarga besar kita dengan cara sopan dan santun ya, dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, sehingga orang yang kita ajak mereka akan terbimbing ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kekuatan saudara dan saudari kami yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Engkau berikan haji yang mabrur. Mereka kembali lagi di tanah air ini dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikan kejayaan ya Allah dengan umur yang panjang, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga para santri baca Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat, presiden kami, menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.